Kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Ketika Prabowo adalah Jokowi dan Jokowi adalah Prabowo, maka rakyat sudah kehilangan harapan. Bagaimana bisa seorang presiden tidak peduli atas kejahatan politik yang dilakukan oleh seorang mantan presiden? Pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul 15 Februari 2025, telah membongkar aib ketum partai yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Terlepas bahwa jabatan presidennya didapat secara halal atau tidak, Prabowo telah membuat 3 langkah kontroversial yang sekaligus bunuh diri, yaitu: pertama, pengakuan bahwa kita begini karena bantuan Presiden ke-7 Jokowi. Makna dalamnya adalah bahwa Prabowo menjadi presiden itu atas bantuan Jokowi. Berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Presiden Jokowi saat itu diduga kuat, all out, menggerakkan aparat, menyimpangkan dana bansos, merekayasa sirkap, serta mengolah lembaga survei. Kedua, pengakuan tulus dan konsisten bahwa Jokowi adalah guru politik Prabowo. Prabowo akan selalu berkhianat dan melindungi guru politiknya. Ketiga, teriakan histeris Prabowo, hidup Jokowi, sama saja dengan pekik, mati Prabowo. Di tengah arus deras tuntutan, adili Jokowi, bahkan, hukum mati Jokowi, Prabowo melawan arus dengan, hidup Jokowi. 100 hari wafatnya aspirasi dan redupnya demokrasi. Kalimat kasar, endasmu, yang ditujukan kepada pengkritik justru menggambarkan kekosongan, pikiran Prabowo. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, Tudingan Prabowo dikendalikan Jokowi itu bersandar pada sinyal-sinyal politik yang dibuatnya sendiri seperti komposisi menteri, persetujuan personalia pimpinan KPK, titipan Gibran, mempertahankan Bahlil, serta pembelaan mati-matian pada Jokowi. Diduga kuat mengendalikan dan menguasai Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyusun anggota Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada 2024, Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Padahal di samping inkonstitusional, pencawapresan Gibran telah tidak memenuhi syarat etika, moral, dan ijazah pendidikan. Gibran telah melakukan perbuatan tercela terlihat dari aktivitas akun Kaskus Fufu Fafa, amoral, yang mestinya diproses hukum, bukan malah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Masyarakat marah, mahasiswa tidak mungkin diam. Ada waktu omon-omon akan mendapat perlawanan, dan perlawanan itu pasti semakin serius. Isu bergeser dari sekedar adili Jokowi menjadi adili Jokowi dan makzulkan Prabowo Gibran. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju? Baca apa deliknya itu ada 6. Pertama, pengkhianatan terhadap negara, kedua, suap, ketiga, korupsi, keempat, pidana berat lainnya, kelima itu perbuatan tercela, lalu ada masalah
administratif. Mungkin ini tidak terlalu relevan lah. Tapi 5 ini artinya 3 ya, pengkhianatan terhadap negara, suap dan korupsi. Lalu disebutkan pengkhianatan atau pelanggaran pidana berat lainnya. Artinya yang 3 ini pidana berat ini gitu. Dan maka kalau sudah ada definisinya, lalu kita lihat juga apa itu yang namanya pengkhianatan terhadap negara di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017, yaitu tentang pemilu, disebutkan antara lain itu melanggar konstitusi.